tentu kami mengharapkan hal-hal yang terkait dengan peningkatan kualitas layanan ini yang menjadi komitmen kita bersama. BPSDM akan bergerak terus menjadi yang lebih baik dari BPSDM sebelumnya di semua sektor. Di bidang sekretariat kami yang menjadi fasilitator dari seluruh pelaksanaan kegiatan dari BPSDM, baik itu Pemkot, Teknik, maupun Kumham, apapun yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu dalam rangka penyelenggaraan tusi BPSDM, kami siap untuk memberikan dukungan. Tidak ada kata tidak dari kami, dan kami tidak akan pernah menolak apapun saat Bapak Menteri untuk sebagaimana kita ketahui bersama bahwa BPSDM Hukum dan HAM terus berproses dalam pembangunan zona integritas. Tanggal 26 2024 bulan Juni diketahui bahwa hanya Pokja penguatan akuntabilitas kinerja yang sudah lengkap menggugah data dukung ZIB06 pada aplikasi ERP. Dan kami mohon pada para Pokja dapat lebih berperan aktif dalam proses pembangunan zona integritas dengan melengkapi data dukung pada aplikasi ERP untuk D06 dan D012. Kemudian penyelenggaraan maturitas SPIP terintegrasi, nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi 4,612. Kemudian manajemen risiko indeks 4,350. Indeks efektivitas pengendalian korupsi 3,708. Kapabilitas APIP 3,250. Dan diketahui terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti terkait dengan penyusunan roadmap anti korupsi Kementerian HAM dan juga penyempurnaan instrumen survei maturitas SPIP. Bapak Ibu sekalian, di tahun 2023 pemerintah telah mempertajam roadmap reformasi birokrasi 2020-2024 yang sebenarnya kita ini berada pada tahap terakhir melalui Permenpan RB nomor 3 tahun 2023 dengan menyusun konsep reformasi birokrasi melalui double track system. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa telah berubah, dipertajam bahasanya sama dengan mempertajam kecerdasan. Jadi dipertajam itu RB dalam double track system. Yang pertama adalah reformasi birokrasi general atau RB general yang berfokus pada penyelesaian masalah di hulu, mulai dari hulu, artinya tidak ada dampak kepada masyarakat di hulu, yaitu pada perbaikan sistem dan manajemen internal instansi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tata kelola birokrasi. Ini yang pertama, karena dia double track. Dan yang kedua adalah reformasi birokrasi tematik yang dia berada di hilir sana. Hadirin yang saya banggakan, reformasi birokrasi merupakan isu pokok yang harus dilakukan dalam upaya pembangunan bangsa, karena harus dilakukan secara berlanjut dan konsisten dalam mengubah nilai dan budaya pemerintahan yang hasilnya dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia terkait reformasi birokrasi. Beliau memberikan beberapa arahan pada 3 hal pokok. Yang pertama adalah birokrasi harus berdampak, yaitu menyentuh langsung segala sendi kehidupan masyarakat di negeri, baik di pembangunan, bidang ekonomi, bidang sosial, politik, pelayanan publik, serta penegakan hukum dan keadilan.
Yang kedua adalah reformasi birokrasi, bukan tumpukan kertas. Ini sering beliau sampaikan. RB tidak hanya melengkapi data dukung saja, tetapi data dukung menjadi penting. Karena kalau data dukungnya tidak ada, nanti Bapak Ibu pasti gagal juga. Ya, khususnya di RB pasti bawa kata bilang ini nggak ada data dukungnya, nggak dikasih nilai. Ya, walaupun bukan tumpukan kertas, ya dia hanya pelengkap, tetapi penentu nilai. Artinya tidak boleh dipandang dengan sebelah mata. Dan yang ketiga adalah birokrasi harus menjadi agile, lincah, dan cepat. Bapak Ibu sekalian, dari sampai dengan 2023 itu BPSDM Hukum dan HAM merupakan salah satu satker yang belum. Dan alhamdulillah insya Allah di tahun 2024 dengan kerja keras dari Bapak Ibu semuanya, ya bahwa ya, BPSDM Hukum dan HAM insya Allah ya berhasil meraih BPK. Pesan utama saya Bapak Ibu sekalian, yang Bapak Ibu harus jaga secara ketat setiap diri sampai dengan Oktober paling tidak itu tidak boleh ada berita viral terkait dengan hal negatif. Kalaupun ada proses, pasti harus dipastikan diklarifikasi kebenaran daripada berita itu. Karena kadang-kadang bisa jadi difitnah juga. Perlu diklarifikasi apakah berita itu benar atau tidak benar. Itu perlu diklarifikasi. Baik, selanjutnya kita akan hitung mundur, Bapak. 3, 2, 1. Terima kasih. Saya mau pukul 3 karena ada 3 materi. Ya. 3. Jadi untuk kesuksesan dari reformasi birokrasi, kesuksesan SETI dan kesuksesan SPIP untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim.